Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama Suka-Suka Channel. Kali ini saya akan membuat resep cireng koin, yang dimana bahan-bahannya yaitu tepung tapioka. Ini 500 gram beratnya. 500 gram. Terus ini ada penyedap rasa untuk 500 gram setengah kilo, yaitu 3 saset dengan rasa ayam. Jangan memakai yang rasa sapi. Kalau memakai rasa sapi akan berpengaruh pada warnanya nanti. Terus ada penyedap rasa, penguat rasa vicin. Per setengah kilo tepung, pemakaian vicin ini 4 gram. Terus ada pemutih. Pemutih ini pemakaiannya per setengah kilo segini, sebentar saya timbang, kurang lebih 4 gram. 4 gram. Terus vicin ini 4 gram. Vicin ini 4 gram. Untuk per setengah kilo. Lalu ada air. Ukuran air per 500 gram 250 ml. Jangan salah, ukuran air per 500 gram 250 ml. Selanjutnya, yang pertama kita masukkan dulu tepung tapioka pada wadah. Kita masukkan tepung tapioka. Masukkan dulu. Lalu ambil 5 sendok makan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masukkan air. Jangan lupa airnya per setengah kilo. Jangan lupa airnya 250 ml per 500 tepung, per 500 gram tepung. Masukkan vicin sama pemutih. Kemudian ini masako, penyedap rasa. Terserah merek apa aja, yang penting ayam, jangan sampai yang sapi. Bisa ditambah dengan bumbu-bumbu lain kalau ingin rasa yang berbeda. Ini saya mencari yang simple aja. Masukkan. Bisa pakai baking powder. Kalau ada baking powdernya, nanti kalau sudah matang, di tengah-tengah kerupuk, di tengah-tengah cireng itu nanti keluar pori-pori yang bagus. Kalau tidak ada baking powder,
pori-porinya kurang bagus seperti ini. Lalu aduk-aduk dulu. Aduk-aduk dulu biar rata. Ini berhubung saya tidak ada baking powder, jadi seadanya. Ini buat pesanan untuk saudara saya, kalau tidak salah tempatnya ini di Surabaya dekat Kenjeran. Ya tidak banyak, cuma setengah kilo aja. Setelah itu kita rebus. Nyalakan dulu kompor. Aduk sampai mengental. Aduk pelan-pelan, aduk terus supaya tidak gosong sampai mengental. Sudah mau mengental. Hasilnya seperti ini, menjadi putih, tidak bening. Kalau memakai penyedap rasa yang rasa sapi, ini bisa agak-agak coklat, tapi kalau ayam tetap putih. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita campur jadi satu. Tahap pengulenan. Ini kalau di bidang kerupuk ini namanya koyolan, tapi ini bubur namanya koyolan.
seperti ini. Selanjutnya kita aduk sampai rata. Ini masih panas, hati-hati, jangan langsung dipegang. Yang ini kita kasih tepung kering dulu, seperti ini cara ngaduk. Kita ambil tepung kering, kita taruh tengah, kita tekan, terus bikin terus sampai merata. Terus ambil tepung kering seperti ini, kita gini, langsung kita tekan gini, seperti ini terus sampai rata. Ini sangat mudah ini. Sebenarnya ini adonan buat kerupuk sari udang, kerupuk poleng, kerupuk apa aja mawar. Adonannya seperti ini, sama seperti adonan kerupuk. Aduk sampai rata. Ini tidak ada baking powder, jadi nanti hasilnya kurang maksimal. Seharusnya ada baking powdernya, ada pengembang. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya tahap penggelondongan. Jatuh. Seperti ini. Waktunya penggelondongan. Ntar ini agak susah, saya ganti plastik. Seperti ini. Nyalakan dulu kompor biar enak. Ratakan dulu biar yang kering merata. Ini kalau agak lama dikit ini kering. Seperti ini. Kalau ada cetakan, silakan pakai cetakannya dari paralon, dipotong. Ukurannya kurang lebih 1,5 dim. Caranya seperti ini. Ini saya kira-kira aja, perkiraan saja. Lalu potong seperti ini. Kita masukkan ke dalam pengukus. Nanti dulu aja biar sama-sama masuk. Seperti ini. Kita gulung lagi. Kalau mau pakai cetakan boleh, memakai paralon. Ini saya sudah lama tidak membuat cireng ini, sudah lama sekali, lebih dari 5 tahun. Karena di tempat saya jajanan seperti ini kurang laku.
boseni seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya tahap pengukusan. Air sudah mendidih. Lalu kita pakai sarangan, kasih sarangan. Jangan lupa sarangannya kasih minyak dulu biar nanti tidak lengket. Masukkan seperti ini. Kemudian ini. Ini cara yang sederhana, sangat sederhana sekali. Sebetulnya ada sendiri untuk pengukusan, juga adonan, buat adonan itu ada molennya sendiri, ada alatnya sendiri, alat pemotongnya nanti juga ada sendiri. Lubang ini punya saya rusak semua, jadi cara seadanya. Kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit baru kita angkat. Ini sudah dapat 30 menit. Mari kita lihat di mana hasilnya. Langsung saja saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini hasilnya, mengembang. Kemudian kita matikan. Tunggu dulu sampai terpisah satu sama lain. Kalau ingin cepat, kita kasih air dingin. Kita kasih air dingin, kita siram biar cepat. Ini tempatnya kurang besar jadi nempel semua ini. Wadahnya kurang besar, hati-hati, jangan ditiru, ini panas. Panas. Sangat panas. Jadi kalau bisa tunggu sampai agak dingin lalu angkat. Jangan tiru, ini sangat panas. Wah, kelamaan langsung pakai ini, kita keluarin. Lalu dilepas di luar. Ini sangat panas. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini tunggu agak dingin. Setelah itu kita rapikan. Nah, rapikan, dibulatkan lagi supaya bentuknya menjadi bulat lagi. Kalau ada cetakannya, tidak usah merapikannya. Ini panas, sungguh panas, masih panas nih, cukup panas, jangan ditiru. Kita rapikan seperti ini. Ini cukup panas. Ini sama seperti adonan kerupuk.
Kalau bisa ditunggu sampai dingin, jadi enak pembentukannya. Nah, seperti ini. Nah, lihat. Ini saya bantu dengan air dingin. Kalau bisa sambil dimasukkan air yang dingin, sambil kita perhatikan seperti ini. Ini kalau ada cetakannya hasilnya lebih sempurna. Setelah itu kita tunggu selama 24 jam kalau kita memakai pisau pemotong. Kalau menggunakan pisau biasa seperti ini, pisau dapur, itu kurang lebih waktunya kita tunggu selama 12 jam. Kita tunggu dulu sampai 24 jam. Dan ini alat pemotongnya ini sudah hancur semua dimakan raya, jadi tidak bisa dipakai. Maaf ya Bunda, tidak bisa kasih contoh untuk pemotongan dengan alat potong. Nanti saya potong pakai pisau dapur. Ini khusus untuk Bunda yang ada, kalau tidak salah ini ada di Surabaya dekat Kenjeran, sebelahnya universitas. Ini hasilnya sudah dapat 18 jam waktunya pemotongan. Hasilnya kan seperti ini, keras. Pemotongan dengan pisau dapur karena alat potongnya rusak. Cara pemotongan sangat gampang. Hasilnya seperti ini, jadi tidak bisa rapi, tidak bisa bagus dikarenakan yang pertama alat untuk pembuatan ini tidak ada semua, seperti cetakan, terus alat pemotong semuanya tidak ada, rusak semua. Kemudian baking powder, tidak ada baking powder, jadi hasil kurang maksimal. Pori-pori yang saya sebut tadi ini tidak keluar cuma sedikit, keluarnya sedikit, tidak nampak pori-pori ini, jadi kurang maksimal. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
dan selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, kata anak-anak saya, jangan lupa